Siswa SMA yang akan mengikuti ujian perguruan tinggi mengetahuinya hamil. Namanya Misol. Dia adalah gadis yang sangat aktif dan berpendidikan tinggi. Ada seorang laki-laki yang tumbuh bersama. Malam itu Misol hanya tinggal untuk mengurus Sukbin yang sakit. Tidak percaya mereka berdua tidak bisa menahan diri. Berhubungan badan. Misol hanya berpikir mereka berkencan. Naif dalam kebahagiaan. Hari-hari ini, dia telah makan dengan buruk. Kenaikan berat badan membuat Misol merasa sedikit aneh. Masalahnya adalah hanya perut yang besar. Ini seperti memikirkan sesuatu yang membuat dia panik. Terburu-buru untuk membuka kalender, periode dia hampir sebulan terlambat. Misol takut ke apotek berpura-pura membeli tes surogasi. Tentu saja, dia hamil. Misol tidak bisa mempercayai kebenaran. Dia sangat marah ketika dia pergi ke apotek lain untuk membeli tes kehamilan. Sayang sekali berapa kali dia mencoba membuat 2 baris. Misol bersembunyi sendirian di kamar mandi sambil menangis. Tiba-tiba masa depan yang gelap ada di depannya. Jadi dia bergegas ke Sukbin keluar untuk berbicara. Tidak tahu cara bicara bagaimana. Dia bertanya kepadanya apa yang keduanya saat ini sedang lising. Siapa yang tahu lelaki ini akan melarikan diri dari masalah. Yang paling penting sekarang adalah kuliah. Tidak ada waktu untuk pacaran. Misol mencengkeram tes kehamilan untuk tidak mengeluarkannya. Dia akhirnya tersenyum dan pergi lebih dulu. Sampai di rumah dan menangis dengan putus asa. Dia pikir mereka begitu lama pacaran. Ternyata Sukbin hanya tertarik untuk belajar. Perut Misol semakin membesar. Temanya kira dia gemuk dan tertawa. Dadamu besar lagi. Kurasa memasukkan kaos kaki atau sesuatu. Mengapa dadamu semakin besar? Perut juga besar. Kamu menyentuh apa? Misol marah dan malu, dan dia pulang. Tidak bisa berbicara tentang hamil dengan ibunya. Tidak ingin ketahuan, Misol memutuskan untuk melakukan aborsi. Hari itu dia mengenakan pakaian ibunya. Juga memakai lipstik, memakai sepatu hak tinggi untuk terlihat lebih tua. Tetapi ketika perawat memanggil namanya ke klinik, Misol melarikan diri dengan panik dan tidak berani masuk ke dalam. Karena pernah mendengar hati bayi hamil. Diri sendiri bagaimana dia bisa meninggalkannya dengan tidak berperasaan. Anak tidak bersalah atas kejahatan apapun, dia tidak boleh membunuh. Jadi Misol memilih untuk berbicara tentang kehamilannya untuk Sukbin. Tidak percaya reaksi pertamanya adalah tidak bahagia. Bahkan ragu bahwa mungkin 1 kali sudah hamil. Dia tidak menghibur Misol. Dia juga menunjukkan wajah yang sangat buruk. Dia masih memiliki pikiran untuk pergi ke sekolah. Dia biarkan Misol dan pergi. Malam itu, Sukbin bermimpi berpegangan pada Misol, bangun dengan panik. Keesokan harinya dia mengatakan kepadanya dia tidak membutuhkan anak ini. Saya pikir kuliah adalah hal yang paling penting sekarang. Misol bertekad untuk melahirkan. Dia bilang anak itu bukan hal yang tidak diinginkan. Ini tentang mengkristal cinta mereka berdua. Ingin melahirkannya, bukan? Kita saling mencintai, jadi kita punya bayi ini. Jadi apa yang harus kulakukan? Bagaimana ia dilahirkan? Saya tidak tahu. Menangis seperti ini. Bagi Sukbin sekarang, dia tidak memiliki perasaan untuk bayi di rahim Misol. Masa depannya yang cerah jauh lebih penting. Tapi bagi Misol, kehidupan kecil ini ada di perutnya. Bagaimana dia bisa dengan tidak berperasaan mematahkannya? Namun, dia masih tidak bisa meyakinkan Sukbin. Hanya bisa melakukan aborsi. Untungnya, Korea Selatan sekarang memiliki larangan aborsi. Ini akan ilegal. Tidak ada rumah sakit yang menerima operasi aborsi. Sukbin masih tidak keberatan. Dia cari di internet untuk mencari klinik swasta. Tanpa ragu-ragu, Misol pergi untuk aborsi. Tapi ketika sampai di pintu klinik, dia melihat bayi itu lewat dan tidak ingin masuk. Sukbin, aku tidak bisa melakukannya. Sekarang anakku sudah memiliki kaki dengan tangannya. Aku lelah, aku lelah. Maaf Sukbin, maaf. Aku belum pernah melihat pengecut seperti Sukbin. Tidak hanya tidak bertanggung jawab, tetapi juga jenis anak takut ibunya. Hari itu, setelah memaksa Misol untuk menyetujui aborsi. Kesulitannya adalah biayanya agak mahal. Seorang siswa SMA seperti Sukbin tidak bisa menanggung beban.
Sementara itu, dia menyelinap ke kamar ibunya. Baru saja menemukan dompet ibunya. Siapa yang menduga bahwa ibunya akan menangkapnya? Sukbin. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Misol. Hamil. Ibu Jung mendengar itu dan kaget. Tidak percaya anaknya yang baik dapat melakukan hal besar ini lagi. Tapi setelah dia sadar, anak dia tidak bersalah. Dia memarahi Misol karena menjadi rubah. Dikatakan bahwa Misol merayu anaknya. Dia menyerbu ke kamar anaknya. Siapapun yang tahu tentang hal ini. Sukbin bilang hanya 3 dari mereka yang tahu tentang hal itu. Ibu Misol tidak tahu apa-apa, dan Jung menghela nafas. Katakan pada anaknya ini untuk membiarkannya menghadapinya. Beritahu Sukbin untuk menjauh dari Misol. Semakin dia tampak menganggukkan kepalanya terus-menerus. Dia yakin ibunya akan menyelesaikan ini. Jadi malam itu Mrs. Jung memanggil Misol keluar. Dia bahkan belum bisa menyapa telah ditampar. Sukbin, keluargaku sekarang harus lakukan apa? Apa yang kamu merayu anakku yang baik untuk melakukan? Anak ini bukan milik Sukbin, bukan? Sukbin tidak seperti itu, kau tahu. Kamu tidur dengan seseorang dan kamu meminta pertanggungjawaban anakku. Tidak seperti itu. Nyonya Jung tidak bisa berhenti menangis. Selalu memarahi Misol karena merusak putranya. Misol dipukuli dan tidak berani berdebat dan hanya diam-diam menangis. Nyonya Jung memperingatkannya untuk tidak memberitahu keluarganya. Tidak ingin melihat Sukbin lagi. Paman Misol sekarang datang untuk memecahkan kebuntuan. Tetapi tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Baik ibu dan paman Misol percaya bahwa siswa SMA ditekan maka tidak nol bertanya banyak. Kembali ke ruangan semakin memikirkannya. Tidak tahu Sukbin seorang penakut ibunya seperti itu. Nyonya Sunah khawatir tentang putrinya, jadi bawalah buahnya. Dia dengan lembut menyarankan dirinya untuk tidak memaksakan diri terlalu banyak. Hari ujian berlangsung seperti biasa. Tidak peduli apa perguruan tinggi. Anaknya yang sehat dan bahagia sudah cukup. Ketertarikan ibunya membuat Misol semakin tertekan. Takut jika dia memberitahu tentang hamil. Ini akan mengecewakan ibunya, jadi tetap pribadi. Di sini, Nyonya Jung pulang. Melihat ayah dan anak Subin minum. Siapa yang wanita kelas 11 minum seperti ini? Dia takut putrinya akan menjadi tipe orang Misol. Kemarahan yang mengenai kepalanya menghantam Subin dengan tergesa-gesa. Siapa yang akan memberimu minuman, kau akan menghancurkan seluruh hidupmu. Mengapa minum disebut kehancuran hidup? Kamu pikir kamu benar, masih dapat membuka mulut untuk berdebat. Putrinya sama baiknya dengan harta karun. Sementara barusan, pukul Misol tanpa ampun. Nyonya Jung tidak melihat dirinya melakukan sesuatu yang salah. Sukbin duduk sendirian di kamarnya. Dia tutup tangannya dan duduk di sana gemetar. Dia masih merasa sangat buruk. Kunci diri di ruangan yang tidak keluar. Menutup telepon Misol. Tidak bisa menghubungi dan harus pergi ke pintu untuk menunggu Sukbin. Marah bagaimana dia bisa begitu penakut ibunya? Bahkan belum bisa menyalahkan sepatah kata pun. Ditangkap oleh Nyonya Jung. Kenapa kamu di sini? Tidak mendengar apa yang saya katakan kemarin. Sukbin, kembali ke kamarmu. Mama, masuk ke dalam dulu.